guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, gua Agil Pamungkas dari YouTube channel Agil Pamungkas. Kali ini gua ngebahas soal 5 alasan kenapa startup pada bangkrut. Nah, by the way, akhir-akhir ini kita banyak dengar soal startup yang mulai redup, mulai gulung tikar dan lain sebagainya. Nah, ini saya rangkum beberapa hal alasan kenapa mereka gulung tikar, bangkrut dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, tidak diterima pasar. Tidak diterima pasar ini startup yang umumnya yang dulu mereka jalani sekarang sudah tidak diterima pasar lagi. Seperti contoh kelapa, produk yang menjual tentang kerajinan lokal, lalu harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan e-commerce atau penjualan dari ekspor. Hal inilah yang membuat startup kelapa bangkrut, tutup tokonya di tahun 2019 silam. Sehingga padahal sebelumnya di tahun 2018 perusahaan kelapa ini sudah memasuki World Google Play. Lalu 2019 kelapa harus tutup. Yang kedua, kehabisan dana. Kehabisan dana ini banyak startup yang tutup karena salah penetapan pada anggaran. Biasanya startup burn money atau membakar uang untuk pengembangan bisnisnya. Namun ketika dia salah penempatan uangnya yang ada, jadi bangkrut. Hanya pengembangannya saja tapi tidak ada penghasilannya ataupun income-nya. Lalu yang ketiga, struktur tim yang kurang tepat. Struktur tim yang kurang tepat mengakibatkan pengelolaan SDM dari sebuah perusahaan akan mengurang ataupun performanya akan kurang. Sehingga ketika pengelolaan tim yang kurang tepat membuat pengembangan sebuah perusahaan itu akan menjadi lambat, bahkan tutup ataupun bangkrut. Wajar, setiap manusia itu memiliki keahliannya masing-masing. Namun keahlian itu harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Jangan tidak sesuai dengan keahliannya seseorang atau satu tim. Lanjut, kalah bersaing. Kalah bersaing ini dalam konteks ketika perusahaan ini melakukan ekspansinya terhadap produk yang dijual, namun produk yang dijual itu tidaklah sebagus ataupun selaris produk yang lain, sehingga dari pendanaan ketika membuat produk dan lain sebagainya itu menghabiskan cukup dana sehingga terjadilah bangkrut di sini. Kalah bersaing seperti halnya dulu kita sebelum mengenal jauh terhadap startup yang sudah terkenal seperti Gojek ataupun Grab. Sebelum itu ada motor online, ada GoSmart, Smart Jack ada dan lain sebagainya. Karena Grab dan Gojek habis-habisan menghabiskan dana untuk pengembangan perusahaannya, ia lantas mengalahkan pesaingnya yang lain. Dari hal inilah kita belajar bahwa sebuah disrupsi itu selalu terjadi. Maka kita selalu harus bergerak dan bertumbuh. Jangan kita hanya stuck ketika kita sudah puas lalu kita berhenti. Tidak, teruslah bergerak, jangan sampai berhenti. Yang kelima, penentuan harga. Nah, yang kelima ini bisa jadi dalam sebuah perusahaan
ketika salah menaruhkan sebuah produk dengan harga yang sekian, membuat para konsumen itu akan menilai bahwa brand ini itu mahal, brand ini itu jelek, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat pengembangan sebuah startup itu tidak cepat, akan lambat dengan salah penentuan harga. Kita bisa melihat bahwa penentuan harga itu bisa dinilai dari berapa kualitasnya, lalu harga pasarannya berapa, dan lain sebagainya. Penentuan harga harus pas dengan sesuai apa yang dijual. Jangan asal menjual produk hanya karena pasarnya menjualnya segini dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin itu aja dari saya selaku pembicara. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.